Hai ya Sobat Tiara Puspitasari, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia atau biasa disingkat STIMBI Depok jurusan Akuntansi. Jadi di video kali ini kita akan bahas sedikit nih tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam suatu bisnis atau suatu perusahaan. Tapi sebelum kita bahas tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial, kita mau cari tahu dulu nih, apa sih itu bisnis? Tujuan kita berbisnis apa? Dan ruang lingkup bisnisnya seperti apa sih? Nah, semuanya akan dibahas di video ini. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara sederhana, bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen. Nah, ada beberapa pendapat ahli juga nih yang mengemukakan tentang bisnis. Yang pertama ada menurut Hopper. Menurut Hopper, bisnis adalah segala dan keseluruhan kompleksitas yang ada pada berbagai bidang seperti penjualan atau commerce dan industri dasar, processing, dan industri manufaktur dan jaringan, distribusi, perbankan, asuransi, transportasi, dan seterusnya yang kemudian melayani dan memasuki secara utuh atau with serve and interpenetrate dunia bisnis secara menyeluruh. Yang kedua ada menurut Business Dictionary. Bisnis adalah sebuah organisasi atau sistem ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain atau dalam bentuk uang. Setiap bisnis membutuhkan investasi dan pelanggan yang cukup untuk menjual keluarannya pada kuantitas tertentu untuk menghasilkan keuntungan. Bisnis dapat dimiliki secara pribadi, bukan untuk keuntungan pribadi. Nah, di dalam bisnis ini terdapat ruang lingkup yang cukup luas, namun ruang lingkup tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang dijalankan untuk mengolah bahan baku atau sumber-sumber yang tersedia untuk memproduksi produk yang memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Pihak yang melakukan kegiatan produksi ini sering disebut dengan produsen. Yang kedua ada distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan dalam menyampaikan atau mengirim barang atau jasa dari produsen kepada konsumen atau pemakai ketika barang tersebut dibutuhkan. Seseorang yang melakukan kegiatan distribusi ini sering disebut dengan distributor. Dan yang ketiga adalah konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah pemanfaatan dari nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi suatu kebutuhan. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi ini sering disebut dengan konsumen. Nah, si konsumen ini memiliki definisi yaitu seseorang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia untuk kepentingan di keluarga, orang lain, kelompok atau makhluk lain, dan tidak untuk dijual kembali. Nah, setelah kita tahu tentang ruang lingkup bisnis, kita juga harus tahu nih tujuan kita berbisnis apa. Tujuan utama dari kita berbisnis adalah untuk mendapatkan laba atau hasil imbal dari barang atau jasa yang kita jual kepada konsumen atau masyarakat. Nah, selain tujuan utama tersebut, bisnis juga memiliki tujuan lainnya. Yang pertama, menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan masyarakat umum. Setelah kita tahu bisnis itu apa, ruang lingkup bisnis seperti apa, dan tujuan kita berbisnis itu apa, dalam berbisnis atau dalam suatu perusahaan juga harus memiliki tanggung jawab sosial atau etika bisnis. Nah, apa sih tanggung jawab sosial dan etika bisnis itu? Tanggung jawab sosial atau social responsibility adalah kerangka kerja etis di mana individu atau perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi tugas sipil mereka dan mengambil tindakan yang akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Jika suatu perusahaan atau seseorang sedang mengambil keputusan untuk mengambil tindakan, sementara tindakan tersebut dapat membahayakan lingkungan atau masyarakat sekitar, maka tindakan tersebut tidak bertanggung jawab secara sosial. Etika bisnis adalah metode-metode kegiatan bisnis yang merangkul keseluruhan aspek yang berkaitan dengan bisnis tersebut, termasuk individu, perusahaan, dan masyarakat sekitar. Setelah kita paham dan mengetahui apa itu pengertian dari tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis, lalu apa itu mengelola tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis? Mengelola tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis adalah cara bagaimana suatu perusahaan bisa mengembangkan sistem tanggung jawab sosial yang disesuaikan dengan lingkungan bisnis mereka. Misalnya perusahaan bahan kimia atau obat-obatan yang menghasilkan pestisida atau obat-obatan, mereka memberikan dampak lanjutan kepada lingkungan sekitar. Dampak tersebut dapat berupa polusi, limbah yang merusak lingkungan sekitar, dan dampak lain yang menimbulkan bahaya potensi bagi karyawan dan bahkan penduduk sekitar. Menemukan jalan tengah dalam situasi tersebut tidaklah mudah. Dan sayangnya masih ada bisnis yang lebih mementingkan kondisi keuangan mereka daripada keselamatan atau kesehatan manusia atau lingkungan sekitar. Hal tersebut dapat dianggap sebagai masalah etika bisnis, karena melibatkan tanggung jawab dan kewajiban tidak hanya untuk pemegang saham, tetapi juga untuk masyarakat dan lingkungan sekitar.
Lalu bagaimana mengelola tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis? Cara menerapkan tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau biasa disebut dengan CSR bagi sebuah perusahaan adalah hal yang penting. Beberapa contoh inisiatif social responsibility perusahaan yang telah dilakukan banyak di perusahaan di dunia seperti pemberian amal dan upaya sukarela, seperti perusahaan memberikan waktu istirahat kepada karyawan untuk menjadi sukarelawan setiap tahun dan juga menyumbangkan sebagai pendapatan ke organisasi amal. Lalu perubahan kebijakan perusahaan dalam upaya meningkatkan atau memberi manfaat bagi lingkungan, misalnya mengadakan acara penanaman pohon. Lalu ada meningkatkan kebijakan tenaga kerja dan merangkul perdagangan yang adil. Mereka berusaha untuk meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan karyawan. Pada praktiknya, prinsip etika bisnis meliputi pembentukan nilai, norma, dan perilaku para karyawan, mulai dari staf yang paling bawah hingga top manajemen yang paling atas. Beberapa contoh etika bisnis meliputi: pertama, biasanya dalam pertemuan bisnis, karyawan akan menyebutkan nama. Menyebutkan nama saat pertemuan bisnis pertama akan memberikan kesan pertama yang baik. Yang kedua, mengikuti aturan perusahaan yang ada. Saling bekerja sama adalah sebuah hal yang baik, namun tidak boleh melupakan aturan-aturan yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih. Hal sederhana, namun kalau kita ingin sukses dalam mencapai kerjasama yang baik, jangan lupakan kalimat terima kasih. Misalnya, terima kasih sudah diundang atau terima kasih telah mau bekerja sama. Yang keempat, saling menghargai satu sama lain. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang majemuk, artinya penduduk kita banyak yang berbeda, beda suku, agama, atau kelompok usia. Untuk itulah, ketika pertemuan bisnis, saling menghargai satu sama lain adalah hal yang sangat dibutuhkan. Yang kelima, negosiasi di segala aspek. Sebelum mencapai kesepakatan, biasanya dua pihak akan saling bernegosiasi untuk mencapai kerjasama yang baik. Memang, sebaiknya negosiasi dilaksanakan terlebih dahulu. Hal ini penting karena untuk meminimalisir kesalahpahaman. Yang keenam, komitmen untuk kerjasama. Kalau kita masing-masing perusahaan memiliki komitmen untuk bekerja sama dengan baik, maka akan tercipta juga partner bisnis yang baik. Dan yang ketujuh, menjaga reputasi perusahaan. Ketika kita mewakili perusahaan, alangkah baiknya memiliki etika yang baik dengan menjaga nama baik perusahaan. Contoh etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kasus yang pernah populer di tahun 2001 yaitu mengenai perusahaan Ajinomoto, yaitu fatwa MUI yang mengharamkan Ajinomoto sebab berdasarkan penelitian, bahan baku Ajinomoto ditengarai dicampur dengan lemak babi, sehingga masyarakat Indonesia langsung tersentak dan pimpinan Ajinomoto jadi tersangka. Karena melanggar undang-undang konsumen, Cokorda selaku manajer PT Ajinomoto mengakui di media massa menggunakan bektosoiton yang diekstrasikan dari daging babi hanya untuk menggantikan polipeptone yang biasa diekstrasikan dari daging sapi. Alasan mereka menggunakan bektosoiton atau ekstrak babi adalah karena lebih ekonomis dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan, yang pertama kita dapat ambil dampak positifnya. Dalam jangka menengah, Ajinomoto memang telah berhasil menjadi idola tiap orang untuk dijadikan sebagai penyedap rasa makanan sebelum kasus ini terungkap. Dan PT Ajinomoto menjadi 36 perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia dengan pendapatan mencapai 5 miliar US dollar. Lalu ada dampak negatifnya. Kerugian yang signifikan dialami PT Ajinomoto. Banyak negara di seluruh dunia, terutama pada negara mayoritas Islam, menghentikan impor produk Ajinomoto. Di Indonesia saja, produk yang telah beredar dalam kurun waktu 2-3 minggu terhitung 3 Januari 2001 jumlahnya sekitar 10.000 ton akan serentak disita di seluruh Indonesia. PT Ajinomoto juga harus ganti rugi kepada pedagang dengan total 55 miliar rupiah. Jadi, walau pada dasarnya etika perusahaan akan selalu menguntungkan perusahaan untuk menaikkan pangsa pasar, tak perlu menyalahi etika bisnis dengan mengganti bahan dasar makanan walaupun dengan alasan karena lebih ekonomis dan tanggung jawab terhadap konsumen harus diperhatikan juga. Karena sejatinya konsumen menghendaki produk yang berkualitas. Maka dari itu, selayaknya lah bisnis dilaksanakan dengan adil, membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi. Diperlukanlah suatu landasan yang kokoh dengan perencanaan strategis, organisasi yang baik, dan sistem prosedur yang transparan. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan bye-bye.